masuk di bab yang keempat. Kalau bab yang pertama itu bicara tentang kelompok yang selamat. Bab kedua itu bicara tentang manhajnya, sistem beragamanya kelompok yang selamat. Di bab yang ketiga itu tanda-tandanya. Kita sekarang masuk siapa yang ditolong itu. Ada satu hadis. Hadis ini adalah dari sahabat beliau Thauban radhiyallahu an. Putra asli Yaman ini, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW begini, la tazalu ta'ifatun min ummati. Titik penekanannya di sini para tamu Allah, zahirina alal haqqi. Terus la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi waktunya panjang. Saya ulang artinya sekarang. Senantiasa ada sekelompok dari umatku, dhahirina alal haqqi, sekelompok umat Rasul yang mau menolong, mau membantu, mau menampakkan kebenaran, mau menolong di atas kebenaran. Kemudian tidak akan dianggap bahaya oleh orang yang menolong tadi siapapun yang tidak suka dengan mereka, siapapun yang khadala, siapapun yang menghinakan dia. Hatta ya'tiya amrullah, waktunya panjang sampai perkara Allah datang, artinya sampai kiamat itu datang. Jadi hebat ini orang yang seperti ini, dia mau menolong di atas kebenaran, dia mau diajak untuk susah menolong agamanya Allah, dia tidak takut dengan cibiran, dia tidak takut dengan celotehan orang itu, dia tidak takut dengan orang ketika menghinakan kepada dirinya, dia jalan terus. Dan sikap ini pun sebenarnya sudah dilakukan oleh mereka orang-orang pendahulu kita. Kalau antum mau lihat begini, seperti apa kesudahannya Masitoh? Apa kesudahannya Masitoh? Meninggal atau hidup? Meninggal. Dia seorang ART-nya Fir'aun itu. Salah satu dari asisten rumah tangganya Fir'aun. Kesudahannya meninggal atau hidup? Meninggal. Dan dengan cara yang sangat mengerikan, sangat tidak manusiawi. Contoh lain, Bilal bin Rabah, itu orang asli Habasyah, negeri sekarang Ethiopia. Itu. Dia lahir tahun 580, meninggal tahun 640 Masehi. Bilal bin Rabah itu orang merdeka atau awalnya orang merdeka atau budak dia? Budak. Dia adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Kemudian dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti apa perjuangan dia untuk sekedar mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Itu sangat tidak manusiawi hal yang dia terima. Dan masih banyak lagi.
Jadi para pendahulu kita itu mereka telah melakukan, bukan belum melakukan. Mereka telah menampakkan. Kalau dalam hadis tadi, dzahirina 'alal haqqi. Mereka telah membantu Islam, mereka telah menolong Islam. Yang jadi pertanyaan kan ketika sekarang kita mengkaji, siapkah kita menjadi penolong Islam? Gitu. Sementara konsekuensinya sudah kita lihat tadi, bagaimana kesudahannya masih toh, bagaimana proses keimanan, mempertahankan keimanan seorang Bilal bin Rabah. Minta tolong dibacakan ayatnya, monggo, diartikan aja. Suratnya, surat 61. Tidak ada di dalam kitab, ini tambahan untuk penguat buat antum. Suratnya 61. Surat apa di situ? Jangan Saf. Surat Saf itu Saf itu merek TV. Sof. Kalau Saf itu merek TV. Pabriknya itu di Kerawang ada tuh. Ya. Kalau orang Sunda emang nggak bisa ngomong fa. Sop itu malah gitu. Surat apa? Sop. Oh, temannya soto berarti kan gitu. Yo, ayat terakhir monggo dibaca. Ayat 14. Wah, ini mantep ini kayaknya Pak Budi ini. Ini ini Jai. Nah, alhamdulillah. Ayat terakhir ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong sama Allah, bagaimana namanya telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu golongan dari Bani Israel beriman dan golongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang iman. Sekran Pak Budi sudah membaca terjemahannya. Saya tunjukkan penjelasan ayat. Bahasa Arabnya syarhul ayat, penjelasan ayat. Dari ayat 14 ini, mufassir mengatakan demikian dalam memberikan penjelasan. Yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin ayyakunu ansarallah fi jami'i ahwalihim. Ayat tadi di mana Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada seluruh para hambanya yang mukmin, begitu Allah menyampaikan perintahnya kepada seluruh hambanya yang mukmin. Kalau antum mukmin berarti antum terkena dengan perintah ini. Kata Allah, ayyakunu ansarallah, supaya seluruh mukmin mau menjadi penolong akan agama Allah. Itu mau menjadi penolong akan agama Allah. Dikatakan oleh mufassir adalah menjadi penolong akan agama Allah itu fi jami'i ahwalihim, dalam seluruh keadaannya mukmin. Jadi dalam situasi apapun itu hendaknya menjadi penolong akan agamanya Allah. Tidak milih-milih. Waktu sehat menolong, waktu sakit menolong, dalam situasi apapun menolong, baik dengan ucapan, perbuatan, harta, bahkan nyawa sekalipun.
Begitu penjelasannya. Jadi nggak ada kata milih, enggak. Harus siap menjadi penolong agamanya. Dengan rumusannya begini, kalau ingin ditolong hidup kita, berarti antara si fulan satu dengan si fulan yang lain, belum tentu ditolong sama Allah. Karena rumusan yang dipakai oleh Allah adalah, kalau kamu menolong, nanti ditolong. Tadi dibaca oleh Pak Budi, para tamu Allah. Bani Israel terbelah menjadi dua. Sebagian beriman berarti menolong, sebagian tidak beriman karena tidak mau menolong. Tapi di ujung ayat 14, Bapak Ibu tadi, para tamu Allah tadi itu mendengarkan terjemahan atau melihat terjemahan yang berbunyi fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin. Allah menggunakan bentuk kata kerja lampau, fa'ayyadna, kami kuatkan, kami kristalkan, kami kokohkan. Siapa? Orang mukmin. Jadi dibantu terus orang mukmin itu. Dibantu terus oleh Allah. Ala aduwihim, atas musuh mereka. Maka mereka menjadi menang. Itu. Rumusan yang mesti kita pakai adalah, kalau ingin ditolong, ya ketika Allah menolong, dunia akhirat. Bisa jadi dunianya tidak seperti yang diharapkan, tetapi akhiratnya pasti akan dimenangkan. Karena rumusan yang dipakai manusia, itu rumusan dunia, mesti mentereng, itu keliru. Kalau rumusannya mesti mentereng, mereka yang tidak ibadah saja, hidupnya juga mentereng. Benar. Kehidupan yang mereka, saya nggak pakai orang non nggak Islam deh, saya nggak pakai orang nggak Islam. Orang yang Islam, KTP-nya Islam, agamanya Islam, tapi hidupnya boleh dibilang hampir tidak pernah menolong agamanya Allah. Ibadah nggak mau, sedekah nggak mau, diajak untuk nutup aurat nggak mau, pokoknya nggak mau lah. Tapi hidupnya mapan, sangat mapan. Kalau itu ukurannya yang Abu Umu pakai, oke, kalau itu yang kita pakai ukurannya, yang suka kita iri gitu loh. Yang suka kita iri, Ustadz, dia nggak ibadah, dia Islam juga, tidak pernah musola, tidak pernah mereka bersedekah, tidak pernah masuk ke rumah Allah. Belum dibilang hanya Islam KTP lah. Tapi hidupnya mapan mentereng, Ustadz. Baik. Abu Umu mesti baca ini sekarang. Suratnya 6, ayatnya 44. Silakan. Iya. Surat Al-An'am, betul. Maka mereka melupakan dan telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga jika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ayat ini dong yang mesti dibaca. Seluruh umat Islam, ketika manusia melupakan perintahnya Allah, perintah Rasulnya, kata Allah, dibukakan segala pintu kesenangan. Di mana? Bukan di akhirat, di dunia. Dibukakan segala pintu kesenangan. Tidak langsung disiksa sama Allah. Tapi kata Allah kan,
di saat mereka sedang menikmati akan kesenangan di dunia, tanpa menyadari karena mereka tadi sudah melupakan peringatan Allah, saatnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba. Mereka terdiam berputus asa. Itu. Jadi tidak perlu iri dengan mereka. Antum tahu namanya istidraj di ayat ini. Namanya istidraj, diulur-ulur, ya inilah ayatnya. Surat 6 ayat 44. Baik, kembali soal menolong tadi. Rumusannya adalah menolong, maka akan ditolong. Suratnya 47, Pak Budi. Tolong dibaca artinya. Ayatnya 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan menangguhkan kedudukan. Ini dalilnya. Siapa? Orang-orang yang beriman tadi. Jika kamu menolong, nanti ditolong. Kedudukan kalian diteguhkan sama Allah. Dah, itu. Jadi kemauan dari diri kita sekarang untuk menolong akan agama Allah. Baik. Dilanjut. Masuk di kitab lagi sekarang. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadis dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya, disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah. Idza fasada ahlus Syam, kalau sudah penduduk Syam itu rusak, fala khaira fikum, maka enggak ada kebaikan pada diri kalian. Kalau sudah penduduk Syam, Rasul dan para sahabatnya itu sudah rusak, maka enggak ada kebaikan. Mau diharapkan apa lagi? Tidak ada. Makanya mereka, orang-orang Syam, mereka mempertahankan tadi. Mereka menolong akan agamanya Allah. Sikap mereka, Rasul sampaikan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurun, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka ditolong. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah, tidak membahayakan buat mereka siapapun yang menghinakan mereka sampai kiamat itu datang. Waktunya lama menolong. Jadi ketika Abu Umus sekarang belajar kitab ini, jangan berpikir mereka dahulu, jangan. Pertanyaan sekarang ke diri kita, apa yang sudah kita tolong untuk agama Allah? Apa yang mampu kita tolong untuk agama Allah? Karena rumusannya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung amal yang kita lakukan. Balasan tergantung bagaimana amal kita ketika melakukan itu. Baik. Kemudian qala Ibnul Mubarak, lihat di kitab, berkata Ibnul Mubarak, lahir di Marwa tahun 118 Hijriah, Masehinya sebentar, lupa saya, dalam usia 63 tahun. Ibnu Mubarak mengatakan mereka kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala, dikatakan oleh beliau, hum indi ashabul hadis. Mereka yang ditolong oleh Allah adalah mereka para ahli hadis. Mereka para ahli hadis, merekalah yang ditolong, kata Ibnu Mubarak.
Kemudian waqala al-Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia lahir tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan qala Ali bin Al-Madini, berkata Ali bin Al-Madini mengatakan hal yang sama, hum ashabul hadis, kelompok yang ditolong adalah para ahli hadis. Itu bukti-bukti kalau mereka itu sudah menolong. Kemudian ada salah satu dari madzhabul arba'ah, madhab yang 4. Di sini dikatakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dia lahir tahun 164 Hijriah. Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah. Meninggal tahun 241 Hijriah. Masehinya tahun 780 Masehi sampai 855 Masehi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian, illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansurah ashabal hadis fala adri manhum. Jika kelompok yang ditolong oleh Allah itu bukan para ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansurah ashabul hadis fala adri manhum. Kalau kelompok yang ditolong oleh Allah itu bukan para ahli hadis, lalu siapa lagi? Saya tidak tahu. Artinya pasti mereka para ahli hadis, para pelaku hadis. Baik. Kemudian generasi ketiga dalam madzhabul arba'ah, Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia lahir tahun 150 Hijriah. Meninggal tahun 204 Hijriah. Masehinya 767 Masehi sampai 820 Masehi. Yukhatibu al-Imam Ahmad, ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berbincang, berkata kepada Al-Imam Ahmad. Mana yang senior? Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, antum a'lamu bil hadisi minni. Anda, Imam Ahmad, lebih tahu akan hadis daripada diriku. Jadi wong pinter itu rendah hati. Wong pinter itu ndak ujub. Orang pinter itu enggak tinggi hati. Dia mengatakan, antum a'lamu bil hadisi minni. Anda, Imam Ahmad, lebih tahu akan hadis daripada diriku. Fa idza ja'akum al hadisu sahihan fa'alimuni bih. Manakala datang hadis yang sahih pada diri antum, ajarkan kepada diriku. Wong pinter, soleh, itu rendah hati begitu. Secara senior, lebih senior daripada tadi yang senior Imam Asy-Syafi'i. Tapi ternyata dengan yang junior seperti itulah. Dan memang orang yang zuhud di dalam kitab Arba'in An-Nawawi nomor hadisnya 31 ada penjelasan. Orang yang zuhud itu akan mengatakan,
antum lebih baik daripada diriku. Walaupun dia sudah soleh, tapi melihat orang lain yang soleh, dia akan mengatakan, Anda lebih soleh daripada saya. Anda lebih baik daripada saya. Anda lebih ngerti daripada saya. Tidak begini, saya lebih baik daripada dia. Onda itu watak iblis ini. Orang yang zuhud, bahasa Arabnya az-zahid, itu tutur katanya akan mengatakan seperti itu. Anda lebih baik daripada saya. Anda lebih ngerti daripada saya. Seperti itulah yang dicontohkan Imam Asy-Syafi'i. Antum a'lamu bil hadisi minni. Ahmad, Anda lebih tahu hadis daripada diriku. Fa idza ja'akum al hadisu sahih. Kalau hadis yang sahih itu datang kepada antum, fa'alimuni bih, ajarkan hadis itu kepada diriku. Coba seperti itu, apa namanya, seperti itu zuhudnya gitu loh, insyaallah. Gimana Ustaz? Antum dengan dia? Oh ya lebih pintar saya lah. Ngeri. Perang di YouTube seperti itu masalahnya, ya tak? Gimana? Antum sama dia? Ya lebih lah. Secara graduate ya lebih tinggi saya. Ngeri. Itu tidak bedanya dengan iblis masalahnya. Karena iblis ketika ditanya sama Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah nanya sama iblis, apa yang menghalangi diri kamu tidak mau sujud kepada dia ketika aku perintah kepada dirimu? Maka kemudian iblis mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Itu kan, watak ujubnya muncul. Arogat. Belajar dengan Imam Asy-Syafi'i lah. Secara senior. Pertama siapa? Pertanyaan siapa? Abu Hanifah. Kedua siapa? Imam Malik bin Anas. Ketiga tadi siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Keempat baru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ternyata senior tidak menjadikan mesti harus ujub. Tidak. Yang ujub itu adalah orang-orang yang memiliki atau tasyabuh dengan akhlaknya iblis gitu loh. Serupa dengan akhlaknya iblis. Jangan baca itu. Yang akhlaknya iblis ketika diperintah sama Allah tidak mau. Suratnya 7 ayatnya 11 dan 12. Maka mereka pun sujud kepada dia. Iblis tidak termasuk mereka yang Iya. Apakah yang itu sehingga kamu tidak sujud kepada Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan yang kau ciptakan dari tanah. Nah, itulah yang disampaikan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan tadi, ajarkan kepada diriku. Hatta adhaba ilaihi sawa'an kana hijaziyan au am kufiyan am basyriyan. Sampaikan kepada saya Imam Ahmad kalau datang hadis sahih kepada diri antum. Tidak mengatakan hadis yang lemah, tidak mengatakan hadis yang dhaif. Kalau datang kepada antum, ajar kepada saya, hatta adhaba. Saya akan berpendapat dengannya. Apakah itu adalah hadis sahih dari Hijaz, Kufah,
ataupun Basrah. Baik. Kita akan masuk sekarang ya. Inna ahlal hadisi hum bi hukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnati, bahwa ahli hadis itu spesialisasinya, studinya, pendalamannya adalah di bidang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang terkait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ahli hadis adalah a'lamun nas, manusia yang paling mengetahui, yaitu paling mengetahui dan memahami akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan masuk di bab yang kelima sekarang. Jadi bab yang keempat kesimpulannya adalah hendaknya kaum mukminin siap menjadi penolong akan agama Allah, sebagaimana orang-orang terdahulu mereka telah berbuat menolong akan agamanya Allah. Baik. Bab yang kelima adalah bicara tentang at-tauhidu wa anwa'uh, tauhid dan macam-macam. Boleh jadi ini sudah pernah dipelajari, tetapi ini cara pembawaannya beda. Jadi setiap penulis kitab, musannif, cara membawanya pasti berbeda dengan yang lain, walaupun endingnya sama. Ini pula yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ketika mengantarkan menulis kitab ini. Berbicara tentang tauhid dan macam-macamnya tauhid, dikatakan at-tauhidu huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam wilayah ibadah. Mengesahkan Allah pada wilayahnya ibadah, berarti kita. Allati khalaqallahu al-alama li ajliha, yaitu ibadah yang dimana Allah Ta'ala telah menciptakan alam. Allah telah menciptakan alam dengan seizinnya. Ayatnya adalah yang dipakai oleh Syekh surat yang ke-51 Ad-Dzariyat ayatnya 56. Saya tambahi 56 dan 57. Silakan dibaca. Silakan dibaca Pak Budi, 56 dan 57. Tidak hanya 56. Ad-Dzariyat 51. Aku tidak takut dan melainkan agar mereka beribadah kepada Maksudnya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Iya. Perhatikan isinya ayat per ayat 5-6 dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam memberikan penjelasan, mufassir mengatakan demikian. Yang harus antum lihat, antum catat, antum pahami. Ayat yang ke-56. Innama khalaqtuhum la'amiruhum bi'ibadati. Hanyalah
saya menciptakan, hanyalah aku menciptakan mereka, adalah dengan tujuan untuk saya memerintahkan mereka, kata Allah, beribadah kepadaku semata. Koma la lihtiyaji ilaihim, saya tidak membutuhkan ibadah mereka. Artinya diperintahnya manusia dan jin untuk ibadah kepada Allah bukan berarti ibadah yang dilakukan oleh manusia dan jin itu diambil kemanfaatannya oleh Allah. Tidak. Tetapi kembali kepada yang melakukan. Baik. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat tadi. Illa liyuqirru bi ibadati tau'an au karhan, supaya mereka manusia dan jin itu menetapkan ibadah kepada Allah Ta'ala semata dengan suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, mesti beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Baik. Kemudian ayat yang ke berapa? 57. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyud'imuni. Saya tidak menghendaki rizki dari mereka dan saya tidak menghendaki mereka memberikan makan kepadaku. Bahwa disampaikan oleh mufassir annallaha ta'ala khalaqal ibada liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Disampaikan Allah Ta'ala menciptakan para hambanya supaya hambanya beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faman ata'ahu jazahu atamal jaza. Siapa yang mentaati Allah Ta'ala, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna, atamal jaza. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sangat sempurna. Waman asahu adzabahu asyaddal adzab. Siapa yang mendurhakai Allah, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang sangat dahsyat, asyaddal adab. Kemudian wa akhbar annahu ghaira muhtajin ilaihim. Mufassir mengatakan Allah tidak butuh dengan kegiatan hambanya. Maka ada hadis qudsi Allah Ta'ala sampaikan, seandainya manusia dan jin mereka bertakwa, tidak akan menambahi kemuliaanku. Dan seandainya manusia dan jin mereka itu durhaka, maksiat, tidak akan mengurangi kemuliaanku. Jadi jangan sangka seolah-olah Allah butuh akan kegiatan kita. Tidak. Saya ulang, Allah tidak butuh kepada kegiatan hambanya. Baik. Yang butuh kita. Sambilkan contoh sekarang. Sambilkan contoh salah satu ayat yang terkait dengan Allah tidak butuh. Pak Budi, tolong dibaca terjemahannya, suratnya 20 ayatnya 132. Surat Toha.
dan silakanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Iya. Di dalam ayat ini ada redaksi yang seperti ini. Sebentar. La nas'aluka rizqa, gitu loh. Ya, betul kan? Awalnya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak minta rizkimu Muhammad, tapi kami yang kasih rizki kepada kamu. Artinya seluruh kegiatan hambanya Allah yang bernama Muhammad SAW, Allah tidak mengambil bagian dari yang dikerjakan oleh beliau, tapi apa yang dipunya oleh Rasul adalah rizki dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu kesudahan yang baik adalah mereka orang-orang yang takwa. Maka di dalam penjelasan ayat ini mufassir mengatakan bahwa idza aqamtas sholata ataka rizqu min haitsu la tahtasibu. Karena terkait dengan sholat, kalau kamu sholat maka rizki akan datang kepada kamu dari manapun itu datangnya. Idza aqamtas sholah ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Kalau kamu sholat, rizki akan datang dari manapun itu datang. Baik. Ya. Maka di dalam kitab antum lihat Syekh memberikan penjelasan dari ayat 56 tadi, yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengesahkan Allah dalam berdoa, tidak menyekutukan. Kemudian disampaikan oleh Syekh wa anwa'ut tauhidi al-atiyatu ma'khudatun minal Qur'anil Karim. Macam-macam tauhid berikut ini yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti yang dibicarakan adalah pekerjaannya Allah. Syekh memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah al-i'tirafu bi annallaha huwa ar-rabbu wal khaliq. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah ini sudah sering disampaikan para asatidz adalah mengenal Allah, bahwa Allah itu zat yang mencipta, zat yang mengatur, zat yang menguasai dan lain sebagainya. Itu tauhid rububiyah. Kemudian Syekh mengatakan qad i'tarafa bihadzal kufar. Orang-orang kafir Mekah itu sudah mengenal kalau Allah itu pencipta, pengatur dan lain sebagainya. Orang kafir Arab mereka tahu kalau Allah itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menghidupkan dan lain sebagainya. Tetapi walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tetapi hal itu tidak mendorong mereka orang kafir masuk ke dalam Islam. Yang aneh itu orang komunis. Yang aneh itu orang komunis. Lihat di akhir poin yang pertama. Waqad ankara asy-syuyu'iyun wujud ar-rabb fakanu asyadda kufran min kuffaril jahiliyah. Adalah yang mengingkari akan adanya Allah itu orang-orang komunis. Orang komunis tidak percaya dengan adanya Allah. Berarti orang komunis lebih bodoh, lebih kafir
ketimbang orang kafir jahiliyah. Jadi kalau ada orang hidup kekinian tapi tidak percaya akan adanya Allah, adanya Tuhan Allah, berarti lebih kafir ketimbang orang kafir Arab masa lalu. Orang kafir Arab masa lalu, kita lihat dalilnya. Jangan buka di Quran dulu, kita lihat dulu di suratnya, surat 10 ayatnya 31. Monggo. Katakanlah gitu. Siapakah yang memberi kepada dari langit dan bumi? Terus. Atau siapakah yang kuasa menciptakan kebenaran dan penglihatan? Dan siapakah yang memelihara yang hidup dan yang mati? Dan memelihara yang mati dan yang dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, kenapa kamu tidak bertakwa? Pertanyaan saya, pelan-pelan. Ada berapa pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang kafir tadi? Hitungan. 4. Pertanyaan pertama, perihal tentang pemberi rizki. Siapa yang ngasih kamu rizki? Kan gitu kan? Pertanyaan kedua, pencipta. Siapa itu yang menciptakan pendengaran penglihatan? Pertanyaan ketiga, yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan sebaliknya siapa? Pertanyaan keempat, sang pengatur alam raya ini siapa? Kok enggak benturan antara galaksi satu dengan galaksi yang lain? Kok enggak benturan? Kok enggak rusak dan sebagainya? Jawaban mereka apa? Allah. Fasayaquluna Allah. Rasul kemudian menanyakan ke mereka orang kafir, kenapa kamu enggak bertakwa? Itu. Jadi secara kenal, secara tahu kalau Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki. Tapi hal itu tidak mendorong kafir masuk ke Islam. Yang aneh itu orang negeri antah berantah. Yang dikenal bukan Allah. Orang kafir saja lesannya basah dengan kalimat Allah. Dan itu tidak menjamin dia menjadi muslim. Lesannya ngomong Allah. Yang aneh orang antah berantah. Yang dikenal bukan Allah. Yang dikenal ya terserah yang di atas sajalah Ustadz. Jangan nengok yuk ke atas. Lampu kipas. Walaupun tujuannya ke siapa? Allah. Tapi kan tidak benar, gak ada yang mereka pendahulu kita mengucapkan itu. Siapa Rasul Muhammad? Terserah yang di atas. Kan tidak ada. Allah. Coba, kalau diucapkan begini, sama saja kan nanti larinya? Gimana? Hasil ujiannya putra sampean? Ya terserah yang ngecat cabai aja lah. Siapa yang mengecat cabai? Ya Allah lah yang bikin cabai kuning, yang bikin cabai merah. Emang Sidul yang bikin? Kan nggak mungkin. Tapi nggak pernah mereka itu para pendahulu kita, jangankan yang muslim, yang kafir aja nggak bilang begitu. Jadi sekarang kita rubah mindsetnya. Mestinya nggak ngomong tadi yang di atas. Terserah yang di atas aja lah. Coba tak kasih lagi ayatnya. Sebelum masuk ke kitab. Suratnya 29, ayatnya 61. Dan jika kau bertanya kepada mereka, siapakah yang Engkau di situ kira-kira siapa? Engkau orang kafir gitu. dan jika kau bertanya
Lah ya, engkau siapa? Ya engkau Muhammad no. Lah ya, jenengan tadi ngomong kafir. Diulang oh. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab. Maka mengapa mereka bisa dialihkan? Jadi gini, perhatikan, mindsetnya orang kafir itu nggak akan bilang siapa pencipta langit, Lata, Uzza, nggak mungkin. Mereka tahu Lata, Uzza itu manusia. Siapa Lata? Lata itu manusia yang soleh. Imam Mujahid, seorang tabi'in, itu mengatakan Lata itu laki-laki soleh, sewaktu hidupnya dia yalutus sawiq lil hujjat, dia itu menumbuk tepung untuk dibuat roti yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang akan ibadah tawaf di Baitullah. Gimana nggak soleh coba? Tetapi karena tadi kehilangan seorang yang soleh, kemudian mereka hulu dengan kuburannya Lata. Tapi orang kafir tidak bilang pencipta langit Lata, enggak, Allah. Umatnya Nabi Nuh yang menyeleweng dari Nuh, itu mereka tahu bahwa Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, dan Nasr bukan pencipta langit dan bumi. Orang yang dulunya soleh, mereka tahu. Itu loh. Cuman karena mereka tadi menyekutukan Allah. Jadi lesan mereka itu kenal betul pencipta Allah, pemberi rizki Allah, pengatur alam raya Allah. Cuma hal itu tidak mendorong mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena kehidupan yang mereka jalani adalah menyekutukan Allah. Salahnya di situ. Anda ambilkan contoh yang konkret tadi, umatnya Nabi Nuh. Monggo dibaca, jangan di HP bacanya, di Quran. Suratnya 71, ayatnya 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakobus, Ya'uk, dan Nasr. Catatan kaki. Wat, Suwa, Yakobus, Ya'uk, dan Nasr. Nama-nama yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh, dan semula nama-nama orang saleh. Mereka tahu Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr itu bukan Allah. Enggak, mereka tahu kalau mereka orang soleh. Seperti Lata tadi. Cuman karena kesolehan mereka, akhirnya tadi mereka dijadikan sebagai tempat untuk mengambil keberuntungan, berdoa kepadanya. Baik. Lanjut, tauhid yang kedua. Jadi orang kafir saja malah mereka mengenal Allah secara rububiyah, tetapi tidak menyentuh hati mereka untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah tauhidul ilah atau tauhid uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah tauhidullah ta'ala bi anwa'il ibadah al-masyru'ah.
mengesahkan Allah Ta'ala dengan macam-macam ibadah yang disyariatkan. Berarti pekerjaannya kita. Yang dibahas dalam tauhid uluhiyah berarti seluruh pekerjaan kita bentuknya macam-macam ibadah yang mesti sasarannya ke Allah dengan tidak menyekutukan. Kalau macam-macam ibadah sasarannya sudah bukan ke Allah, berarti rusak tauhid uluhiyahnya. Tauhid uluhiyah, saya ulang, berarti seluruh model macam ibadah yang kita kerjakan harus mengarah ke Allah Ta'ala semata, tanpa ada sekecil noda kesyirikan. Tidak boleh. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana piye ayo wa ana ayo piye ayo coba tak kasih pilihan dua, wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin, yang mana? Nah, di surat apa itu? Suratnya 6, monggo 162 dan 163. Ini macam-macam ibadah, ya kan? Satu 163. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Terus? Tidak ada butuh baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah. Wa ana awalul, kok masih minal loh jenengan iki? Wa ana awalul muslimin. Tapi yang antum lihat tuh awalnya tuh inna solati wa nusuki, dan endingnya apa? Lillah, untuk Allah Ta'ala semata. Ini menunjukkan dalil tentang tauhid uluhiyah. Seluruh ibadah mesti sasarannya ke Allah Ta'ala tanpa ada noda kotoran kesyirikan sekecil apapun. Di kitab buka lagi sekarang contohnya ibadah, Syekh menunjukkan ad-du'a'u, berdoa. Doa itu ibadah. Karena doa ibadah berarti sasarannya mesti ke Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh ke orang yang dulunya soleh. Walaupun Nabi sekalipun tidak boleh. Jadi saya gunakan gini, bahasanya yang paling pas gini, biar enak. Jangan meminta kepada mantan orang soleh itu. Paham ya? Biar telak jadinya. Nabi SAW soleh pasti, tidak dipungkiri. Para sahabat radhiyallahu ajmain pasti soleh, tetapi ketika sudah meninggal tidak akan mampu lagi berlaku untuk soleh, nggak akan mampu lagi untuk tadi berbuat soleh, tinggal menunggu doa dari orang-orang mukmin itu. Berarti doa itu mesti ke Allah Ta'ala semata.
Enggak boleh sasarannya kepada yang lain. Terus yang contoh kedua, al-isti'anah, minta tolong. Ada lagi contohnya at-tawafu, tawaf. Tawaf itu mengelilingi. Orang-orang musyrik Arab, mereka mengelilingi kuburannya Lata, sebagaimana diceritakan oleh Mujahid. Jadi surat An-Najm ayat 19 silakan dibaca. Itu surat An-Najm surat 5, oh aku salah ya, surat 53, maaf. Ya. Jenengan lebih seneng anu nomor ya. Dianulah difamiliarkan surat dan nomor ngono difamiliarkan. Surat berapa? G, ayatnya 19. Monggo. Maka apakah patut orang muslim menganggap berhala Ini apakah pantas kamu orang musyrik menjadikan Lata dan Uzza sebagai Tuhan? Wong Lata itu manusia soleh, Uzza juga begitu. Mujahid seorang tabi'in generasi kedua Rasul itu mengatakan karena Lata dulunya soleh, tadi dikatakan yalutus sawik lil hujjat, mereka soleh, akhirnya apa yang terjadi? Fa'akafu ala qabrih, bahkan mereka iktikaf di kuburannya Lata. Dikatakan pula fatawafu ala qabrih, mereka tawaf di kuburannya Lata. Kalau iktikaf apa berarti? Bermalam. Tidak sedikit kuburannya orang-orang yang konon adalah wali, orang-orang soleh di negeri antah berantah, itu kuburannya terkadang ada tikernya. Ada ya tiker lah, berarti kan tandanya ada orang yang menginap di situ. Nah ya, mereka tahu, mereka gimana Pak? Yo nggak takut lah, orang sudah meninggal kok. Jenengan aja yang takut kebangetan. Karomah itu orangnya sudah meninggal. Loh, ini maaf, ini sekedar guyonan. Kalau orang kita, orang muslim, kok takut sama setan, kuntilanak, kuntil mbok, kuntil bapak itu toh? Begini loh, bener loh. Setan yang ada di tayangan film-film itu rata-rata difabel loh. Coba suster ngesot, jenengan melayu, lari, dia ngesot, masa jenengan takut sama sing ngesot? Lo kan logikanya kan reka-rekanya gitu, reka-rekanya. Coba pocong, itu kan dengan jenengan, cepetan jenengan lari. Enggak, umpamanya ada, itu kan enggak ada loh, gitu loh maksud saya. Baik, itu tadi. Jadi apa yang dilakukan? Berdoa minta kepada selain Allah, maka jatuhnya kesyirikan, rusak tauhid uluhiyah, isti'anah, istighosah, tawaf. Contoh lain, adzabhu, menyembelih. Memang yang paling parah itu rusaknya di tauhid uluhiyah, sangat parah. Jenengan buka lagi sebelumnya yang punya kitab, saya minta tolong dibuka lagi, monggo, nomor 4 di bab yang kedua poin keempat, monggo Pak Budi yang punya kitab bisa dilihat ujungnya, tidak mungkin pertolongan, lihat ujungnya, poin keempat yang keras. Iya,
Aja syirik ta ya, syirik. Sirik ya apalah. Nanti jatuhnya kirik nanti gitulah. Aja no. Lah. Begini, perhatikan tuh. Itu kata kunci loh, bener. Para pelaku, para teman dakwah, para tamu Allah. Itu kata kunci loh, poin 4 tadi. Tidak mungkin pertolongan, kemenangan akan diberikan sama Allah apapun masyarakatnya. Kalau masyarakat itu meremehkan tauhidnya dan tidak memberantas akan kesyirikan, tidak mungkin akan ditolong. Tidak mungkin dia kasih kemenangan. Itu kata kuncinya di situ. Lah ya, kata kuncinya di situ. Coba apa enggak mengerikan coba kalau begitu. Sementara tauhid uluhiyah itu yang dibahas pekerjaan kita. Yang mestinya sasarannya ke Allah, tapi ternyata dalam perjalanannya ada nokta-nokta, ada kotoran-kotoran, namanya bentuk kesyirikan tadi. Doanya sudah ke selain Allah, minta tolongnya kepada selain Allah. Yang dikelilingi bukan rumah Allah Ka'bah, menyembelihnya itu bukan untuk Allah. Hampir seluruh gini, saya nggak tahu kalau yang pengusaha muslim, hampir seluruh apartemen yang ada di seantero negeri antah berantah ini, itu yang tidak lepas dari yang namanya khurafat. Lantai itu tidak boleh ada nomor sekian, langsung dilompati. Nomor berapa itu? Tuh, apal. Coba Pak Budi aja apal, iya aja. Coba wis. Ya itulah yang ada. Coba gini. Dan qadarullah, kalau itu terjadi, itu langsung dihubungkan dengan kesyirikan. Contoh, orang mau rihlah jalan-jalan ke Parangtritis, karena kan ingin tahu kayak apa sih lautnya pantai selatan, seperti apa sih namanya laut kidul, kan gitu. Karena memang terus terang saya melihat ombaknya laut kidul secara grafiknya semua dahsyat. Kalau Anda lihat dari mulai, Anda nggak tahu ya sudah baratnya lagi ya, karena mulai dari Cilacap deh, dari Cilacap nanti kemudian arah Kebumen, terus itu ada namanya Menganti, ada Suwuk, ada Jetis, macam-macam terus. Itu wah bagus semuanya destinasinya. Saya senang itu. Jadi kalau saya lagi ngisi ke Kebumen, saya usahakan untuk tadi, kalau nggak ke Menganti, ke Suwuk, sekedar untuk melihat ombaknya kayak begitulah. Dahsyat pokoknya. Memang karena tadi ya, karena langsung jauh dengan Australia kan, jadi otomatis besar. Orang ke Parangtritis kan ada larangan, disuruh tidak boleh pakai kaos baju warnanya apa? Tuh apal banget jenengan, nggak tahu jenengan kayak ngerti banget loh maksudnya gini. Coba wis, qadarullah kejadian gitu loh, qadarullah kejadian. Orang yang pakai warna hijau, qadarullah tidak bisa berenang dan kelelep. Itu langsung dilengkan ke sana. Oh benar, berarti dia itu lagi dibawa sama si Ratu Kidul, kan gitu. Coba wis. Mindsetnya juga mindset syirik, ngeri kok. Termasuk menyembelih, yang tadi saya katakan hampir tidak ada. Rata-rata lah kayaknya, rata-rata apartemen yang dibangun di negeri antah berantah ini rata-rata itu jembatan itu disembelihin yang seperti itu. Wa hadzal nau'u huwa alladhi hajadahu al-kufar. Tauhid uluhiyah inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir.
Jadi orang kafir itu adalah ketika melakukan ibadah cenderung sasarannya kepada selain Allah. Mereka tidak Islam. Tidak. Yang jadi masalah, orang antah berantah, Islam tulen. Maksudnya KTP-nya, bukan tulen pekerjaannya. Islam benar-benar Islam. Tapi ternyata hampir ada sisi-sisi yang semuanya selalu dengan kata itu. Contoh, yang diminta tolong untuk nolak supaya hujan tidak jadi itu kan di mana? Ya. Oh, hafal kan? Duh, coba wis. Itu perempuannya itu pakai jilbab atau enggak, Pak? Lah iya coba nanti apa nih Bapak itu, Pak? Ya? Aja lah, jangan mancing-mancing. Bukan, artinya gini loh. Ini menunjukkan loh, ini satu parameter loh. Ini menunjukkan berarti mindset negeri ini yang muslim, kalau tidak muslim saya nggak dibicarakan. Mindset orang-orang negeri ini yang muslim berarti tauhidnya parah sekali. Parah lah. Oke, kalau itu kan Mandalika. Oke, jauh. Loh, yang namanya maaf loh, bangun rumah. Maaf kalau yang orang Jawa sih saya tidak tahu. Orang Jawa kalau bangun rumah itu selalu ada pernak-perniknya. Syarat mutlak. Ada yang namanya padi, ada namanya apa. Jangankan kok bangun rumah loh, sampai acara nikah itu nanti akan diterjemahkan sama dukun kanten. Pisang rojo, nanti gini-gini, lo gitu coba. Macem-macem. Ini sudah khurafat ini seperti ini. Dan itu merusak tauhid. Coba kembali ke poin 4 yang dibaca Pak Budi tadi deh. Apa gak mengerikan? Coba. Tidak mungkin kemenangan diberikan masyarakat Islam kalau meremehkan tauhidnya. Itu kan tadi Pak Budi ya? Lah iya. Sementara tadi sudah dibaca Pak Budi dari awal. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Anda lanjutkan. Wa kanat fihi al-khusumatu bainal umami wa rusulihi mundu Nuh ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi permusuhan. Terjadi pergolakan tentang tauhid uluhiyah ini sejak dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kesyirikan itu awal muncul di eranya Nabi Nuh, Rasul pertama. Jadi sekarang kata kuncinya kita yang sudah mengaji hendaknya dijaga betul tauhid uluhiyahnya. Kemudian Syekh mengatakan waqad hatha al-Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaihi. Banyak sekali surat-surat dalam Al-Quran yang membicarakan akan hal itu. Mendorong untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Wa ala du'aillahi wahdah, supaya berdoa kepada Allah Ta'ala semata. Dalam surat Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengulangan kata 2 kali. Iyyaka, hanya kepada engkau. Engkaunya engkau Allah, kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ini menjadi satu isyarat bahwa seluruh ibadah mesti sasarannya ke Allah. Maksudnya dari ayat yang kelima dalam Al-Fatihah adalah nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkan ke engkau semata Allah dalam ibadah. Fanada'uka wahdaka, dan kami juga mengkhususkan kepada engkau semata ya Allah dalam berdoa. La nasta'inu bi ghairika, kami tidak minta kepada selain engkau.
Jadi inilah yang mendasar tauhid uluhiyah. Baik. Ada pertanyaan? Minta tolong. Sudah hampir jam 11. Monggo. Ya, monggo silakan. Iya. Iya. Wa ana awalul. Ya, kata menolong itu kata yang dipakai oleh Allah untuk pekerjaan kita. Karena dimulai dari kata surat 47 tadi ayat yang ke-7. Jika engkau menolong, maka Allah akan menolong. Hidup itu berlaku hukum kausalitas, sebab akibat. Yang tadi sudah saya tunjukkan hadis kutsinya Pak Budi, bahwa Allah Ta'ala sampaikan, andaikan manusia dan jin semuanya bertakwa baik, tidak akan menambah kemuliaanku. Itu hadis kutsi itu. Dan andaikan seluruh manusia dan jin itu durhaka, tidak akan mengurangi kemuliaanku. Makanya tadi kata menolong itu bentuk kata kerja aktif. Tapi berlaku hukum kausalitas. Allah tidak akan tadi menolong kalau hambanya tidak menolong. Tapi berlaku hukum begini lagi. Ketika Allah bukan menolong, memberikan pernak-pernik di dunia kepada hambanya, jangan dianggap itu menolong, itu bisa jadi istidraj. Karena ketika hambanya melupakan Allah, tadi surat 6 ayatnya 44. Tapi terkait dengan kemudian, apakah pakai wa'ana minal muslimin atau awal muslimin, dua-duanya dipakai boleh. Yang dalam hadis bacaan istiftah wa ana minal muslimin, tapi jangan berhenti di situ. Ayat atau doa istiftah yang itu panjang. Kita sering memakai doa istiftah itu tidak sempurna. Contoh kalau ingin pakai doa istiftah, ini yang sering saya pakai, bukan yang tadi yang dipakai begitu panjang itu. Bahkan aku gak hafal rek. Doa istiftah yang pertama, Allahumma ba'id bani sampai Allahumma ghasilni. Oke ya. Yang kedua pendek banget ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa istiftah. Sampai situ itu sudah namanya doa istiftah. Gak usah pakai ini, gak usah. Itu namanya berarti pelajaran sholat urung tekan semono, Jadi jenengan contoh Allahu Akbar. Kan imam kan berhenti, makanya imam jangan langsung baca Al-Fatihah. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah. Kalau ingin pakai yang lain yang panjang, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati dan seterusnya. Itu yang lebih panjang. Tapi rata-rata dipangkas di tengah jalan. Itu berarti kan tidak melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul yang ada. Ya. Baik, ada yang lain mau ditanyakan? Yuk. Sebelum kita tutup, terima kasih atas kehadirannya para tamu Allah di rumah Allah Al-Fatah.
ternyata gerimis, hujan pun tidak menyemangati. Tadi itu sudah saya telepon Pak Budi, dua Budi lah. Saya telepon dua-duanya, takutnya jenengan enak makan uduk atau apa saya angkat-angkat di rumah. Gitu. Bukan mansal selimut lagi, bukan sih. Takutnya jenengan menikmati uduk. Kayaknya libur dulu juga nggak apa-apa. Makanya saya telepon, saya tadi udah di Jakarta. Saya tadi kajian subuh di Jakarta, saya tanya Pak Budi, pripun? Kata Pak Budi menyemangati gini, Ustadz tetap semangat. Oh no, ya. Saya semangat, gitu dong. Pak Budi yang satu jawabannya bagus juga, menghormati ketua yayasan, gitu. Saya tak telepon ketua yayasan dulu, gitu. Bagus juga. Wah, oke. Baik, terima kasih. Nastabir, kita lanjutkan untuk yang bulan depan, insya Allah di poin ketiga tentang tauhid dan macam-macamnya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Ini ya Pak ya. Ini betul.